Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surah Al-Hijr ayat terakhir ayat 99. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan salawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada baginda kita uswatun hasanah Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in, atba'ut tabi'in, dan sampailah pada kita sekalian selaku umatnya. Hadirin, khatib melalui mimbar ini tidak berhenti mengucapkan wasiat takwa khusus bagi diri khatib pribadi dan umumnya pada segenap jamaah Jumat. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan pada Allah dengan arti takwa, menjalankan segala perintah dari Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an yang khatib sampaikan barusan surah Al-Hijr ayat terakhir ayat 99 ini adalah visi daripada manusia hidup di muka bumi. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, dan beribadahlah rabbaka kepada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hatta, sehingga apa? Ya'tiyaka, datang kepada kalian al-yaqin, hal yang diyakini. Kata Imam Qurtubi, al-yaqin di sana artinya adalah kematian. Jadi bisa diartikan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka kita semua beribadah pada Allah sampai datang kematian. Jadi tidak ada alasan bagi manusia tidak mau beribadah. Sebab Allah menggarisbawahi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Engkau beribadah pada kami, engkau beribadah pada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian. Jadi artinya selama masih kita hidup, diberikan umur yang panjang, diberikan usia oleh Allah, termasuk kesehatan, fasilitas kehidupan, digunakan sebagai sarana ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita berjamaah masjid, nanti kalau sudah tua. Yuk kita ikut pengajian, nanti kalau sudah tua. Masih usia muda, usia remaja, waktunya bermain-main bersenang-senang. Yang harus dicatat adalah apa? Kematian itu pasti. Kematian itu pasti. Usia tua belum pasti. Yang muda belum tentu akan tua, tapi yang tua akan mati. Sekali lagi, kematian itu pasti. Tua, usia tua belum pasti. Yang muda belum tentu akan tua, dan yang tua pasti akan mati. Jadi belum ada jaminan bagi kita semua, termasuk saya pribadi, akan mengalami usia tua. Tapi yang tua, dia hebat, dia bahagia. Apa? Dia pernah mengalami usia muda. Dan yang muda belum tentu akan mengalami masa tua. Mendadak. Dan banyak orang yang sakit tapi hidup bertahun-tahun bisa dilalui. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun berujung sayada, walaupun kalian bersembunyi, menyelamatkan diri, mengamankan diri dalam sebuah benteng yang kokoh, bangunan yang kuat, kematian tetap akan datang. Makanya konsekuensi bagi manusia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan ibadah pada Allah sampai datang kematian. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun manusia yang hidup di muka bumi tidak mau beribadah pada Allah. Kita hidup di bumi Allah,
hidup dalam semua genggaman Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki itu datangnya dari Allah. Maka mengherankan kalau manusia segala macam datangnya dari Allah, tetapi enggan menghamba pada Allah, enggan beribadah pada Allah. Apa yang mau kita bawa? Apa yang mau kita bawa ketika kita menghadapi kematian? Padahal kata Nabi, yadba'u mayita salah satu, fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Ketika orang mati, 3 hal mengikuti. Mana 3 hal? Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, harta bendanya, wa amaluhu, dan amal perbuatannya. Fayarji'u isnani, yang 2 akan kembali. Mana? Keluarga. Yang kedua adalah harta. Wa yabqa ma'ahu wahidun, mana yang satu kita mengikuti? Amaluhu, amal perbuatannya. Jadi hadirin kaum muslimin, kita ibadah pada Allah, berbuat berbagai kebaikan, itu sejatinya demi menghadapi atau demi mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah percaya diri, wah saya punya sholat, saya pasti masuk surga? Tidak. Kata Rasul pada para sahabat, amal ibadah kalian tidak akan bisa menjadikan jaminan masuk ke dalam surga. Kata para sahabat, wala anda ya Rasulullah, apakah termasuk anda ya Rasulullah? Wala anda, kata Nabi. Bayangkan, Nabi saja mengatakan seperti itu. Amal ibadah kalian tidak bisa menjadi jaminan masuk surga. Kata para sahabat, wala anda ya Rasulullah. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, apa yang bisa menyebabkan kami masuk surga? Kata Nabi, illa birahmatillahi ta'ala, kecuali karena rahmat Allah. Jadi kita sholat, mengaji, membaca Al-Quran, berbuat kebaikan, semata-mata ingin diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ini kan ada yang luar biasa. Ini penting bagi kita semua. Jangan sampai kita, amal ibadah kita yang bisa dikatakan terbatas dalam segala aspek, tapi kita jadi orang yang rugi. Ini dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Rasulullah SAW atadruna mal muflisu, wahai para sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Nah, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah pinama la dirham lahu wala mata'an. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham dan harta benda. Jadi kata para sahabat, yang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak memiliki apa-apa, tidak punya harta, tidak punya benda. Kan begitu. Kalau dalam aspek ekonomi, kita berkaca ekonomi, orang yang bangkrut yang jelas tidak punya harta, tidak punya benda. Apa kata Nabi? Orang yang bangkrut adalah innal muflisa min ummati. Orang yang bangkrut adalah ada di golongan atau sebagian golongan umat kami, man ya'ti yaumal qiyamati. Orang ini datang pada hari kiamat. Jadi kata Nabi, orang yang bangkrut akan datang suatu masa di antara golongan umat kami, dia datang pada hari kiamat bisolatin, dengan amal ibadah sholat. Wah, hebat. Wasyamin, dan amal ibadah saum. Wazakatin, dan amal ibadah zakat. Jadi orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat bawa amal sholat, bawa amal saum, bawa amal zakat. Wayatikod, nah ini yang disayangkan kata Nabi, dia datang juga pada hari kiamat dengan segala kebaikan itu, dosa kedoliman pada orang lain. Mana dosanya? Yang pertama, dosanya adalah dia senang mencaci maki orang lain, wasatamahada. Jadi dia bawa dosa kedoliman, satamahada, mencaci maki orang lain. Orang lain tidak ada salah, tidak ada apa, kita marahi. Itu dosa. Kemudian yang kedua apa? Wakadapahada, menuduh orang lain tanpa bukti. Kamu maling, kamu mencolok, dan lain sebagainya, dituduh tanpa bukti, minimal 2 orang saksi. Itu dosa kedoliman.
Wa kalamalah ada memakan milik orang lain. Kemudian wasapakada mahada melukai orang lain, menumpahkan orang lain. Wadarobahada memukul orang lain tanpa alasan, tanpa apa. Nah, orang yang bangkrut sekali lagi orang yang datang dengan pahala sholat, pahala saum, pahala zakat, dia juga membawa amal perbuatan dosa, mencaci maki orang lain, memukul orang lain, memakan harta milik orang lain, melukai orang lain, dan sampai-sampai dia memukul orang lain. Mana kebangkrutannya? Fayu'to hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Jadi ketika orang yang berbuat dolim datang ke akhirat membawa dosa-dosa yang barusan, dia akan dihabiskan pahalanya kepada orang yang terdolimi. Misal, saya suka mencaci tanpa alasan, saya selalu menumpahkan darah atau melukai, atau bahkan saya memakan harta milik salah satu seorang saja, maka kebaikan saya akan diberikan kepada orang yang didolimi. Itu satu, apalagi kalau banyak orang. Satu orang saja yang kita dolimi, kebaikan kita akan diberikan kepada si A. Nah, ini kata Nabi, fayu'to hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Jadi kebaikan kita, orang yang mendolimi akan diberikan kepada orang yang terdolimi. Fa'in paniya hasanatuhu qabla ayyubdo ma'alaihi. Ternyata dosanya banyak. Setiap hari dia mencaci maki, setiap hari dia memukul tanpa sebab, setiap hari dia melukai orang lain, setiap hari dia sering memakan harta orang lain. Ternyata habis kebaikannya untuk menebus dosanya. Apa yang paling rugi? Ukhida min khotoyahu. Maka dosa-dosa yang terdolimi akan diberikan kepada kita. Kebaikan kita diberikan pada yang terdolimi, kepada si A. Dosa si A diberikan kepada kita. Paturihat alaihi, kemudian dosa mereka yang terdolimi diberikan kepada kita. Summaturihat binnar, kemudian orang yang mendolimi dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini gambaran orang yang bangkrut. Jadi orang yang bangkrut sekali lagi bukan orang yang habis tidak punya harta maupun benda, tetapi orang yang bangkrut adalah orang yang datang membawa amal ibadah salat, saum, zakat, tetapi dia membawa dosa selama di dunia. Dosa apa saja? Mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta milik orang lain, melukai orang lain, bahkan memukul orang lain. Maka dosanya, kebaikan-kebaikan jaminannya diberikan kepada orang yang terdolimi. Ketika habis semua kebaikan, maka dosa yang terdolimi akan ditimpahkan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Sekian, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala syafi'ina wal karimina wa nurina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najaka minan nari wa afwa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmatan innaka wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika
rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة
شرا يرى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Al-Fatihah.